Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali. Aku akan membuat video menyimpan kenangan. Jadi kenangan yang akan aku simpan adalah mendampingi anak di dalam belajar. Jadi kalau di video-video sebelumnya, video mendampingi menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal hadis, dan yang lain-lainnya. Nanti teman-teman bisa lihat di video-videoku sebelumnya. Jadi hari ini untuk pertama kali videoku adalah mendampingi anak di dalam belajar. Jadi kebetulan anakku yang kedua hari ini, dari kemarin hari Senin tanggal 7 Desember dia ujian semester. Jadinya dia harus belajar dulu di rumah karena kita tahu sekarang sedang musim corona. Jadi orang tua dituntut untuk berperan mendampingi anak-anaknya di dalam belajar karena anak-anak belajarnya di rumah. Jadinya aku akan mendampingi anakku untuk belajar persiapan ujian sebentar. Sebelumnya yang nonton video ini, bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga video yang kami tayangkan, kami tampilkan, kami upload ada manfaatnya, bisa menginspirasi untuk teman-teman di rumah, dan khususnya para ibu-ibu yang sekarang ini sedang bingung bagaimana caranya dalam menangani anak-anak untuk belajar di rumah. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab pada anak-anaknya untuk mendampingi anak-anaknya, maka kita harus senantiasa bersabar dan senantiasa tetap semangat untuk mendampingi anak-anak kita. Jadi di sini sekarang sedang pagi ya, masih pagi, ba'da subuh. Jadi nanti anakku akan belajar bersama denganku karena dia mau persiapan ujian sebentar, insya Allah jam 8. Jadi ikuti kegiatan kami ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, jadi ini pelajarannya nanti sebentar akan ada ujian tema 3 ya. Yang tema 2 sudah dipelajarin. Ini suara ayam jantan berkokok. Kemudian ini disuruh menebalkan ya. Jadi perhatikan, jadi nanti nada saat menjawab soal, nada harus perhatikan, dibaca baik-baik perintah soalnya supaya bisa dipilih jawaban yang tepat. Kalau di sini pelajarannya ini disuruh menebalkan ya. Dengarkan gurumu bercerita di bawah ini. Kegiatan Jono di pagi hari. Disuruh menebalkan lalu dilingkari ya. Yang penting nada tahu perintah soalnya. Kemudian ini adab bangun tidur. Saat bangun tidur kita harus membaca doa bangun tidur terlebih dahulu, lalu memperbanyak zikir. Setelah itu kita ke WC atau ke kamar mandi, mencuci tangan, lalu bersiwak, menggosok gigi, lalu berwudu, lalu sholat subuh. Nah, ini lagi ada Pancasila. Melafalkan bunyi Pancasila. Coba nada Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pasakan suara mana? 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan permusyawaratan
permusyawaratan perwakilan, 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi nanti kalau ada soalnya tentang Pancasila, Nada harus hitung dari tangan ya. Misalnya ditanyakan, sebutkan bunyi sila kedua. Nada hitung. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pilih seperti itu ya. Dipilih seperti itu, dihitung-hitung dulu ya. Atau misalnya soalnya seperti ini. Persatuan Indonesia adalah bunyi dari sila Nada harus hitung. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Oh, sila ketiga. Lalu coret yang ketiga. Mengerti? Nada harus hafal Pancasila-nya. Kemudian ini lambang-lambangnya Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai emas. 3, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang Banteng. kepala banteng ya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Jadi Nada harus ingat lambang-lambangnya ini. Jika nanti ditanya, Nada harus cari-cari. Yang pertama apa? Bintang. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, rantai emas. 3, pohon beringin. 4, kepala banteng. 5, padi dan kapas. Itu harus diingat ya, supaya ada pertanyaan Pancasila Nada tahu. Untuk teman-teman di rumah juga tetap sabar mendampingi anak-anaknya belajar Pancasila, lambang-lambangnya dan bunyi dari Pancasila. Apalagi yang masih kelas 1 SD itu belum terlalu hafal, jadinya kita harus mengajarkan dengan penuh kesabaran. Lalu ini ada soal Pancasila, ketuhanan. Kalau disuruh menyambung, kita harus sambung dengan baik dan benar. Baca ya, dibaca soalnya nanti dengan baik supaya bisa ditemukan jawaban yang benar. Nah, kalau yang seperti ini disuruh menghitung. Perhatikan juga soalnya. Seperti ini contohnya. Ada berapa banyak anak sekolah? Jika ditanya seperti itu, maka dilihat ada berapa banyak anak sekolahnya di sini. Lalu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ada 11. Lalu dipilih jawabannya atau dijawab ya. Seperti itu caranya. Jadi caranya menjawab soal, Nada harus baca baik-baik soalnya supaya bisa ditahu apa jawabannya yang benar, ya kan? Nah, ini juga berhitung, ini sangat mudah. Suruh tulis 11. Ini lambang bilangannya 11, maka tulisannya 11. Lambang bilangannya 12 seperti ini, maka ditulis 12. Dan yang selanjutnya 13, 14. Nada sudah mengerti yang begini kan? Ya, pintar nak, Masya Allah. Terus ini juga penambahan. Ini memperbaiki kata. Ini hurufnya kan masih berantakan. Nah, ini tulisannya B, hurufnya ada B, E, R, I, T, T. Maka diperbaiki ini katanya menjadi kata huruf-huruf yang teracak seperti ini, diperbaiki, disusun dengan rapi menjadi kata tertib. Kemudian yang ini N, hurufnya N, G, A, B, U, N. Bangun. Ya. Lalu yang ini
A-N-D-I-M, maka disusun menjadi mandi, dan yang lain-lainnya. H-U-S-U-B disusun menjadi subuh. cerah, H-E-R-C-A disusun menjadi cerah. Pintar. Lalu ini menambah. Yang ini disuruh menulis menghitung. Jadi lihat gambarnya, jika disuruh menghitung, perintahnya disuruh menghitung, maka menghitung ya. Ini kan gambar telur. Lalu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 buah telur. Dan jika ada soal yang seperti ini, dihitung saja gambarnya ya, lalu diisi atau dipilih jawaban yang benar. Jadi kalau menjawab soal itu, yang penting kita mengetahui apa maksud soalnya ya. Yang ini kegiatan kita, kegiatan anak soleh. Jadi sebelum subuh dia bangun melaksanakan sholat subuh saat sudah azan. Itu kalau bangun pagi kan tadi disuruh berdoa terlebih dahulu, berzikir, lalu mencuci tangan, lalu menyikat gigi, lalu berwudu, lalu itu sholat subuh. Lalu setelah sholat subuh murojaah atau membaca Al-Quran. Hai teman-teman, terima kasih yang masih setia mengikuti kegiatan kami. Sedikit lagi ya. Ini tentang lambang-lambang Pancasila, bagian-bagian burung Garuda ya. Ini di tengah-tengahnya ada lambang-lambangnya, ada kepala banteng, bintang, pohon beringin, padi dan kapas, rantai emas. Kemudian ini ada sayapnya. Kemudian ada ekornya. Jadi di materi yang kelas 1 SD ini materinya banyak tentang Pancasila. Jadi anak-anak betul-betul dipahamkan dan berikan pelajaran yang betul-betul supaya mereka memahami tentang Pancasila. Dari sila pertama sampai sila kedua, lambang-lambangnya lengkap dengan gambar burung garudanya. Ini kegiatannya nada. Jika ditanyakan kegiatannya nada, ini menambah-nambah. Kegiatannya nada saat pagi hari, sholat, murojaah, melipat sajadah, belajar, sarapan ya. Jika ditanya seperti itu, maka nada harus menjawab yang sebenarnya. Kemudian ini memasangkan, menghitung, lalu memasangkan, diisi dengan jumlah yang dihitung. Nada kan sudah tahu kalau mengurang itu dibuang ya, dimatikan atau dibuang. Misalnya tadi yang kemarin Umi ajarkan 10 lalu dibuang 3 atau dimatikan 3, maka yang dihitung sisa ini ya, 7 berarti ya. Nada sudah tahu itu kan? Ya, Nada sudah tahu kalau tentang menambah dan mengurang. Insya Allah anakku sudah tahu. Kemudian oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya di pagi hari ini. Kegiatan saya yang mendampingi anak di dalam belajar. Semoga teman-teman semua bisa melakukan itu
dan semoga apa yang video yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Dan yang benar semuanya datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri pribadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen jika ada yang kurang atau ada yang menurut kalian tidak baik atau masih keliru, supaya nanti jika saya membuat vlog lagi bisa diperbaiki. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel kami, channel Keluarga Aljabar Bangkep. Tetap dukung kami ya, supaya channel kami bisa tetap eksis dan semoga bisa selalu menginspirasi untuk teman-teman semua di rumah di dalam proses mendampingi anak-anaknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadah, dadah Kakak Nada. Dadah.